Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu mengenal manusia purba. Ya. Di mana berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman prakarsa. Nah, yang pertama dia jenis manusia Meganthropus. Meganthropus ini berdasarkan penelitian di Sangiran tahun 36 dan 41 yang menemukan fosil rahang manusia itu berukuran besar. Ya, sehingga dari hasil rekonstruksi para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus. Ya, di mana artinya manusia raksasa dari Jawa, di mana manusia ini berasal dari Pulau Jawa sehingga memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya tegap, sehingga diperkirakan juga makanan jenis manusia inilah tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua dia jenis Vicecanthropus, di mana ini didasarkan pada penelitian tahun 1890 di dekat Trinil, ya, di dekat Trinil, di mana ini terletak di pinggiran Begawan Sulu di wilayah Ngawi. Itu dia. Terus yang ketiga jenis Homo, di mana jenis Homo ini pertama diteliti oleh von Richthofen di Wajak. Ya, penelitian ini dilanjutkan juga bersama kawan-kawannya dan menyimpulkan sebagai jenis Homo. Nah, perlu kita pahami bahwa ciri-ciri ya jenis manusia Homo ini mukanya lebar, hidung dan mulutnya menonjol, ya, dahi juga menonjol. Sehingga bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Ya. Ya, bentuknya tidak jauh beda dengan manusia sekarang. Nah, ini dia gambar ataupun contoh Homo sapiens yang pendahulunya itu termasuk dia Homo erectus. Di mana rangka Homo sapiens ini kurang besar ataupun kurang kekar posturnya dibandingkan dengan Homo erectus. Ya, di mana salah satu alasannya itu karena tulang belulangnya tidak setebal dan sekompak Homo erectus. Itu dia. Kemudian hal ini juga mengindikasikan bahwa secara fisik Homo sapiens ini jauh lebih lemah dibanding sang pendahulu tersebut. Artinya Homo sapiens ini jauh lebih lemah daripada Homo erectus. Nah, di mana Homo sapiens ini mempunyai kapasitas otak yang jauh lebih besar, rata-rata 1400 cc, ya, dengan atap tengkorak itu yang jauh lebih bundar dan lebih tinggi dibandingkan dari Homo sebelumnya, yaitu Homo erectus. Di mana Homo erectus ini mempunyai tengkorak panjang dan rendah dengan kapasitas 1000 cc, ya. Ini dia gambar rekonstruksi tengkorak Homo erectus. Seperti ini contoh tengkorak Homo erectus. Kemudian ini dia yang tadi dia Homo sapiens itu mempunyai kapasitas otak yang jauh lebih besar. Ini ada keterangan dari gambar tersebut. Kemudian dia ada juga dinamakan dia manusia wajak. Ya, di mana manusia wajak ini merupakan satu-satunya temuan di Indonesia. Untuk sementara dapat disesuaikan perkembangannya dengan manusia modern di awal dan di akhir kala Pleistosen. Di mana manusia wajak ini ditemukan dia pada tahun 1889, ya, di sebuah ceruk di lereng pegunungan Karts di barat laut campur darat. Ini berada di Jawa Timur, ya. Kemudian ada juga dia dinamakan dengan manusia liang buah, di mana liang buah ini merupakan penemuan Homo floresiensis, ya. Ini ditemukan pada tahun 2004, menggambarkan dunia ilmu pengetahuan, di mana sisa-sisanya ditemukan di sebuah gua liang buah oleh tim peneliti, ya. Di mana tim peneliti ini merupakan gabungan dari tim Indonesia dan juga Australia. Nah, sehingga berdasarkan itu maka muncul dia yang namanya perdebatan antara Vicecanthropus ke Homo erectus. Mengapa orang ini berdebat? Karena penemuan fosil-fosil ini merupakan juga dia dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang dituliskan oleh peneliti dahulu, yaitu Charles Darwin.
Itu dia. Ada juga ya perdebatan-perdebatan itu sepertinya fosil Picanthropus oleh Debeus dipublikasikan dia tahun 1894. Itu dia. Sehingga perdebatan itu kemudian berlanjut hingga ke Eropa. Artinya perdebatan yang terjadi di Republik Indonesia itu berlanjut dia ke Eropa. Ketika seorang ahli yang bernama Du Bois mempresentasikan penemuan tersebut dalam seminar internasional di Belanda, ya, dalam pameran publik yang dilangsungkan di London. Nah, di mana juga pada tahun 1920-an itu merupakan periode yang luar biasa bagi teori evolusi manusia. Ya, artinya teori itu terus menjadi perdebatan. Para paleontologi berbicara tentang ontogenesis dan heterokroni. Nah, itu dia. Sehingga berdasarkan perdebatan-perdebatan yang telah terjadi, maka seorang ahli biologi menyatakan bahwa standar biologis tidak akan mungkin memisahkan Picanthropus erectus dan Sinanthropus, ya, dengan genus yang berbeda dengan manusia modern. Itu manusia modern, ya, termasuk manusia sekarang. Di mana juga Picanthropus ini merupakan satu tahapan dalam proses evolusi ke arah Homo sapiens. Ya, di mana Homo sapiens ini merupakan juga kapasitas tengkorak yang kecil. Sehingga berdasarkan itulah perbedaan itu hanya perbedaan spesies, bukan perbedaan genus. Nah, sehingga dalam pandangan maka harus diletakkan dalam genus Homo untuk mempertahankan spesies aslinya. Itu dinamakan dalam bahasa Latin Homo erectus. Sehingga setelah muncul Homo erectus ini, maka berakhirlah debat panjang mengenai Picanthropus dan Dubius dalam sejarah perkembangan manusia, di mana perdebatan ini sangat berjalan dengan puluhan tahun. Sehingga pada saat ini Picanthropus ini diterima sebagai hominid dari Jawa, ya, hominid dari Jawa yang juga dinamakan dia juga sebagai Homo erectus. Ya. Demikian dulu materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.